tidak berbuat, justru dia berbuat. Itu bertentangan dengan kewajiban. Jadi kalau dia tidak mempunyai kewajiban atau perbuatan itu tidak melanggar kewajibannya, dia bukan delik ini, bukan delik suap pasal 5. Misalnya gini, saya mau ambil contoh. Ada orang ini mempunyai kewenangan secara kolektif untuk menetapkan atau memutuskan sesuatu. Tetapi keputusan itu kan kalau kolektif kan nggak bisa diputus oleh seorang diri. Apalagi misalnya putusan itu belum pernah muncul. Ya. Apakah menurut saudara ahli orang bisa dikenakan dengan pasal 5 ayat 1 huruf A? Ya tidak bisa, karena kan tadi untuk dia berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam debatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Jadi memang kewajiban khusus yang ada pada si pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima suap itu. Jadi kalau dia ternyata tidak mempunyai kewenangan sendiri, misalnya dia bagian dari mereka yang berwenang, katakanlah begitu, ya tentu tidak dalam konteks pasal ini. Ya. Kalau ada pemberian dia terima, tidak konteks dalam pasal 5, karena pasal 5 tidak dimasukkan, ada satu normnya tidak dimasukkan perbuatan yang seperti itu. Menurut saya itu untuk pembelinya apa? Jadi kan pasal 5 ayat 1 huruf A ini kan untuk pembeli. betul. Jadi maksud saya mau tanya kepada saudara ahli, apakah seorang pemberi atau dianggap sebagai pemberi seperti dengan ilustrasi itu tadi bisa dikenakan pasal 5 ayat 1 huruf A ini? Tidak. Kalau ternyata orang yang diberi itu tidak mempunyai keuangan khusus, makanya ada pasal suap yang lain yang disiapkan untuk mereka yang sebenarnya tidak mempunyai kewenangan tertentu. Misalnya berhubungan dengan pasal 13 misalnya untuk pemberi. Menurut pikiran yang memberi itu ada hubungannya dengan jabatannya, pakai pasal itu. Begitu. Jadi kalau dalam hubungannya dengan pasal 5 harus jelas bahwa dia diberi terkait dengan kewenangannya yang secara khusus dia miliki untuk kemudian berkenaan dengan kepentingan si pemberi. Menurut saya begitu. Ya. Saya teruskan sedikit terkait ini. Kalau terkait dengan kesengajaan, Ya. terkait dengan kesengajaannya, apakah yang disebut memberi ya, atau di sini menjanjikan itu memang harus ada perbuatannya antara si pemberi dengan orang yang tidak diberi? Tentu delik ini di dalam istilah Belanda not sakit dinamik, delik yang dimana hanya bisa diterapkan secara berpasangan antara memberi dan menerima. Perbuatan memberi itu tidak akan pernah terjadi kalau tidak ada yang terima. Begitu juga memberi janji. Janji itu harus berdua, harus dua pihak. Kalau sendiri namanya berdoa. Kan gitu, saya berjanji sama Tuhan, itu namanya berdoa. Kalau berjanji dalam konteks pasal 5, ada dua pihak, yaitu yang memberi dan yang menerima. Si pemberi memberi janji, si menerima janji. Jadi kalau orang tidak pernah dari konteks berhubungan, katakanlah begitu, bagaimana mungkin dikatakan telah melakukan perbuatan delik ini? Karena kalau berjanji, ya harus janji itu disepakati oleh si penerima bahwa dia menerima janji itu. Jadi kalau menurut saya, sekali lagi pasal ini tidak bisa dilihat sepotong. Ketika ada orang pihak memberi, lalu dianggap terjadi delik ini tidak begitu. Harus dilihat bahwa dalam konteks yang menerima, apakah pemberian itu diterima atau tidak, sehingga masuk kategori perbuatan ini sempurna terjadi. Karena ketika dia memberi, pada saat yang bersamaan ada juga yang menerima. Kalau ada yang misalnya ada orang mengantarkan sesuatu barang katakanlah ya ke rumah saya misalnya, tidak ada yang menerima, perbuatan memberinya kan ada. Tapi karena tidak ada yang menerima, tidak ada katakan perbuatan memberi di dalam konteks pasal ini. Karena konteks pasal ini memberi hadiah, memberi barang sesuatu, memberi janji itu berarti ada yang menerima pemberian itu, baik barangnya maupun janjinya. Baru dikatakan ada perbuatan memberi. Kalau saya teruskan sedikit, ini terkait dengan perbuatan yang bisa kita kategorikan masuk dalam pasal
55 ayat 1 tadi. Apakah perbuatan ini juga memberi atau menjanjikan ini memang juga harus diwujudkan? Karena itu tadi perbuatan bersama-sama, mesti ada juga perbuatan